Di timur Indonesia, di pulau yang terkenal dengan penjara tahanan politik pada rezim Orde Baru, pulau yang menjadi penghasil minyak kayu putih terbesar di Indonesia. Pulau yang menjadi salah satu lumbung padi nasional, kini pulau ini menjadi terkenal karena kemilau emasnya. Selamat datang di Pulau Buru. Cerita tentang kemilau emas di Pulau Buru bermula ketika seorang penambang batu lokal menemukan emas di Gunung Botak, Desa Wainside, Kabupaten Buru pada tahun 2011. Berita tersebut tersebar hingga ke seantero negeri. Penambang dari seluruh penjuru Indonesia pun berdatangan ke Pulau Buru. Dan segalanya pun berubah. Robot Nurlatu adalah salah satu tokoh adat sekaligus ahli waris dari sebagian lahan di Gunung Botak. Beliau bersama dengan keluarga mengelola Gunung Botak. Kami bisa nyatakan bahwa status lahan di sini adalah pemiliknya Bapak Robot Nurlatu karena beliau punya tempat keramat dan tempat rumah dan tempat apapun yang ada di sini terkait dengan pradata-pradata adat. Itu ada semua, ada buktinya semua di sini. Dan itu jadi miliknya Bapak Robot. Dan selama ini masyarakat adat di negeri 24 marga yang di sini tahu bahwa di sini adalah pemiliknya Bapak Robot. Ini Pak, tempat rumah saya dulu, kampus saya dulu ini. Itu kampus saya dulu. Tahun 2011 itu awal temuannya. Setelah itu tahun 2012 itu kan mulai para penambang dari seluruh pelosok yang ada di negeri ini datang berbondong-bondong ke Pulau Buru. Kami masyarakat adat di sini sangat bersyukur dengan adanya anugerah Tuhan seperti ini. Artinya tambang emas yang ada di Pulau Buru ini, daya bumi ini. Dulu kami bersekolah itu Pak, itu hanya hasil dari minyak kayu putih, kelapa kopra. Tapi dengan adanya tambang ini, bahkan kami lebih, perubahan perekonomian itu lebih baik. Di sisi lain Pulau Buru, di Desa Waiflan, sekitar 3 jam dari Gunung Botak, Edi Behuku dan keluarga masih menjaga tradisi, mencari nafkah dari hangatnya minyak kayu putih. Lahan ini sekitar 20 hektar lebih, semua masing-masing punya milik untuk mengolah. Untuk waktu panen, saya buka saya punya, berarti kakak limpas juga nanti panen juga, om saya juga panen juga. Dan seluruh semua yang dusun kayu putih yang ada di Buru sini kan, begitu kerjanya. Tanaman kayu putih banyak tumbuh liar di Pulau Buru. Tak ada budidaya dan perawatan khusus untuk tanaman yang menghasilkan minyak atsiri dari daunnya ini. Pak Edi Behuku biasa memanen daun kayu putih di tanah adatnya bersama istri dan anaknya. Kita harus besar karena ini sudah pekerjaan kita jadi. Ya lumayan Pak kalau penghasilan. Lumayan kalau penghasilan ini. Kita mensuplai buat kebutuhan. Kebutuhan apa saja bisa kalau kita rajin untuk kerja, bisa kita dapat hasil.
biasa makan. Ada juga yang membangun rumah, ada juga yang anak-anak yang sekolah itu bisa sukses juga dari hasil minyak kayu putih. Masalahnya emas kan baru terbuka di buruh. Jadi mereka semua ke sana. Dia kan waktu hasil pertama luar biasa ditambang. Jadi terkaget juga masalah harga juga lebih 300 lebih lah per gram. Minyak kayu putih kan cuman per kilonya 200.000. Sebenarnya kan potensi untuk kayu putih di Pulau Buru sangat besar ketika dikelola dengan baik. Tetapi kan sekarang ini pohon kayu putih sebanyak ditebang karena orang-orang membangun. Kemudian juga banyak yang masyarakat yang selama ini dia bergerak di penyulingan kayu putih, dia beralih ke pertambangan karena mungkin dia melihatnya bahwa potensinya pertambangan cepat, sementara untuk mengolah daun kayu putih ini prosesnya lambat. Gersang, berdebu, tidak ada tanaman hijau. Hanya ada terpal-terpal biru bertebaran dan kubangan air yang tercemar. Ini adalah pemandangan yang terlihat di area Gunung Botak sejak penambangan emas liar beroperasi di sana. Emas diburu dengan beragam cara. Lubang-lubang galian bertebaran, juga dompeng. Emas yang masih bercampur tanah dan bebatuan diangkut dalam karung, kemudian dicuci dan dipisahkan untuk menemukan pasir-pasir emas. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maksud dikuasai oleh negara yaitu menunjukkan kepada makna kekuasaan hukum pemerintah pusat dan diatur dalam norma pemerintahan. Namun masih tetap ada ruang untuk kepentingan masyarakat hukum adat yang secara langsung telah mendiami wilayah petuanan berdasarkan hak asal-usulnya. Kalau untuk masyarakat adat sebenarnya ada pasal di Undang-Undang Dasar juga di konstitusi kita, itu pasal 18B. Masyarakat adat punya kedaulatan atas wilayah-wilayah mereka gitu. Kalau mau menerjemahkan bunyi pasal, baik itu pasal 33 ayat 3 maupun pasal 18B di konstitusi kita, itu harus ada alokasi bagaimana masyarakat bisa mengelola, bisa memanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan mereka gitu. Dua hal ini soal sejarah dan wilayah adat ini, kalau di satu komunitas itu bisa mengidentifikasinya, maka mereka kita sebut sebagai satu komunitas masyarakat adat gitu. Nah, ketika itu sudah dilakukan, maka yang paling mungkin kalau bisa difasilitasi adalah bagaimana melakukan pemetaan terhadap wilayah adat itu sendiri. Nah, dari pemetaan wilayah adat inilah dibuat satu perencanaan ruang. Kalau mereka itu sudah punya sebelumnya tentang perencanaan ruang itu, maka perencanaan ruang itu apakah masih relevan untuk kekinian atau di masa depan. Nah, kalau memang harus ditata ulang, maka masyarakat adat bisa melakukan proses perencanaan ruang itu. Tidak adanya perencanaan tata ruang di tingkat masyarakat adat di Gunung Botak menyebabkan pengelolaan sumber daya menjadi berantakan. Sejak awal pemerintahan pun dinilai kurang tegas untuk menutup aktivitas pertambangan emas liar di sana.
Daun-daun inilah cikal bakal minyak kayu putih. Daun ini direbus di dalam ketel besar yang terbuat dari kayu. Uap yang dihasilkan dialirkan ke tempat penampungan kecil. Disinilah air dan minyak kayu putih terlihat sudah terpisah. Prosesnya sederhana, begitu pula alatnya. Kayu putih itu begitu. Hasilnya pagi baru diambil. Kayak dulu belum tambang, belum apa-apa di sini. Khususnya dari Jawa maupun orang Buru itu semua di kayu putih. Berarti kadang itu satu unit bisa semuanya di gunung. Jadi kalau di pinggir kete yang di pinggir unit seperti ini, itu kadang sampai bisa 5-6 ton. Nanti kita timbang, kita bayar dia punya daun itu, kita bayar per kilonya, nanti kita bayar 1.000 Pak. Dia kalau misalnya 2 kintal berarti per harinya sudah bisa mendapat 200.000. Kalau di sini kita jual per kilo, tapi ke 6 lea. Khususnya cuma 6 lea aja, nggak ada tempat lain. Kalau sekarang sudah bisalah 200 per kilonya. Bukan hanya berdampak terhadap lingkungan, adanya pertambangan emas liar di Gunung Botak membuat banyak petani beralih profesi menjadi penambang emas. Ratusan hektar sawah terbengkalai. Pada tahun 2011, untuk pertama kalinya, Pulau Buru kekurangan pasokan beras karena produksinya menurun. Konflik horizontal antara penambang memperebutkan lubang-lubang tambang pun kerap terjadi. Usaha pemerintah daerah untuk menutup tambang emas di Gunung Botak selama bertahun-tahun tidak pernah berhasil. Yang kami inginkan itu, kalau boleh itu hanya cara kerja tradisional saja yang kami gunakan di sini. Tapi cara kerja seperti dompen dan lain-lain itu kami tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju. Karena dampaknya paling besar sekali terhadap masyarakat maupun lingkungan. Sudah pernah ada penertiban dompen dari Bapak Robot dengan tokoh-tokoh adat yang ada di sini. Ternyata muncul lagi, ya. Dan kami sementara mencari tahu bahwa siapa yang di belakang ini, dompen-dompen ini. Mungkin Bapak pernah lihat yang ada di sana. Ada tanaman sagu yang habis. Dari sini saja kita bisa lihat, habis semua itu. Dulunya ini jadi rawa, terus sagu-sagu pada utuh semua, makanan pokok orang Buru kan sagu. Kalau dia sudah jadinya begini, orang Buru kira-kira seperti menjadi apa? Ini kan makanan pokok orang Buru, ciri khasnya orang Buru itu makanan pokok itu sagu. Terus jadinya begini karena lumpur dari kakulia bumi diantar selalu oleh itu dompen-dompen sehingga dia merusak lingkungan seperti ini. Mau tegur salah-salah, semua punya kepentingan. Kita tidak bisa pantau, Pak. Ini ribuan hektar yang ada dalam yang rusak ini. Nah, masyarakat adat kan selalu menjadi tamu di tanahnya sendiri. Masyarakat adat tidak mampu misalnya mengelola wilayah adatnya karena mungkin sistem pengelolaan yang mereka lihat itu sistem pengelolaan yang baru, misalnya begitu. Sehingga kalau ada orang lain yang datang ke wilayah adat mereka itu ya seperti penonton. Kalaupun mereka menjadi pelaku ya mungkin tidak tidak begitu besar pengaruhnya terhadap kondisi dan situasi di mereka gitu.
kita memilih kayu putih. Masalahnya sekarang dengan waktu ini, saat ini, saya petik daun ini, saya bawa pulang ke sana, biar nggak sampai 50 kilo, 20 kilo, atau saya mencapai 30 kilo, berarti saya sampai di sana, naik timbangan sudah dapat uang. Jadi misalnya kalau 1 kilo 1.000, saya dapat 30 kilo, ya sudah punya 30.000. Dengan sore ini. Kalau di tambang itu kan begitu. Kita lihat banyak yang, ya termasuk katakan di sini, banyak yang hanyut harta-harta kalian itu. Itu bukan cuma uang tapi harta juga, karena ada mesin, ada segala macam. Pengolahan itu berat sekali. Lebih baik kita kerja kebun dan kita kerja kayu putih daripada kita kerja di tambang. Karena kerja di tambang ini, kita punya saudara sendiri juga kita berkelahi Pak dengan saudara sendiri. Itu di tambang. Kenyataan sekarang itu banyak yang begitu. Biar sedikit-sedikit kita dapat setiap hari dan aman Pak. Setelah 25 kali penyisiran selalu berakhir gagal, aparat keamanan berhasil mengosongkan Gunung Botak dari para penambang pada 14 November 2015. Di Pulau Buru, lahan menjadi tempat tumbuhnya tanaman kayu putih yang memberikan penghidupan bagi masyarakat lokal setelah diolah menjadi minyak kayu putih yang hangat. Begitu pula di Gunung Botak, emas menjadi sumber penghasilan bagi penambang. Namun, lahan diperlakukan berbeda di kedua tempat ini. Di Gunung Botak, lahan-lahan tercemar logam berbahaya. Belum lagi tanaman-tanaman sagu yang terbengkalai. Sedangkan di Waiflan, pengelolaan minyak kayu putih tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Mana yang sebenarnya dapat menjadi tumpuan penghidupan serta keberlanjutan bagi masyarakat dan anak-anak cucu kelak?